Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah streaming GBI Shan Surabaya. Saya undang untuk jemaat segera mempersiapkan hati dan bangkit berdiri. Kita mau menghadap Tuhan hari ini. Kita nyanyi pujian bersama-sama. Sebagai mana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, kami layak melayani Kau untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari angkat pujianmu ke hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi nyanyikan dengan bersama-sama. Katakan, ini hati kami Tuhan. Ku ada sebagai kami menghadap Engkau Allahku, menghadap tatamu Bapa, karena anugerah-Mu yang telah selamatkan suku Tuhan. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Oh, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah, besar Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Katakan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
Oh yang layak diakukan. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami Yesus. Kau Allahku Tuhan, Kau besar, Kau besar, besar Tuhan. Kayak menyadari satu hal yang terindah ya Tuhan. Ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Lord, biarkan kami hari ini merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarkan kami hari ini masuk lebih dalam ya Tuhan. Kami gak mau beranjak dari tempat kami hari ini Tuhan. Biarkan kami duduk tenang dan menyembah Engkau hari ini Tuhan. Kau Tuhan Allah yang tidak terbatas dengan apapun ya Tuhan. Kau Tuhan Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu Tuhan. Secara pribadi hari ini kami mengundang Kau ya Tuhan untuk hadir ya Tuhan dalam hati kami ya Tuhan. Kami tahu Kau Tuhan Allah yang besar Tuhan. Peluk anak-anak-Mu hari ini ya Tuhan yang merindukan Kau Tuhan. Besar anugerah-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu. Berlimpah kasih-Mu, yes Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi nyanyikan dengan lembut. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yes Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, anugerah-Mu hari demi hari ya Tuhan akan semakin besar ya Tuhan. Bukan hanya memenuhi kehidupan kami ya Tuhan, tapi sampai meluap ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga jadi sama seperti Engkau dengan kami memberkati orang-orang di kanan kiri kami Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, pakai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kuatkan anak-anak-Mu ya Tuhan di tengah keadaan dunia yang sedang kacau mungkin Tuhan. Ya, biarkan anak-anak-Mu tetap bertahan ya Tuhan di dalam masa-masa yang semakin sukar ini Tuhan. Mereka memandang Engkau ya Tuhan. Mereka berpaut erat kepadamu ya Tuhan. Sungguh manis ya Tuhan hari ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah hari ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Dan sampai detik hari ini ya Tuhan, kami masih bisa kembali ya Tuhan, bersyukur menghadap Engkau Tuhan. Mengikuti ibadah streaming hari ini ya Tuhan. Karena kasih karunia-Mu yang meliputi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan segera mulai ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Biarkan hanya nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Ini doa dan kerinduan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari bangkit berdiri dan angkat pujianmu hari ini. Katakan kau Tuhan Allah yang terbesar, kau Tuhan Allah yang berkuasa Tuhan atas kehidupan kami. Oh, 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 oh. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Kita akan ulang pujian sekali lagi. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau memegang hidupku di tanganmu, kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu. Mengikutimu, oh, 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 oh. Haleluya, kau Tuhan Allah yang besar. Kayak mau muji namamu lebih lagi Tuhan, kayak mau menyembah Kau hari ini Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau pembelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau tak pembelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Alat kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu di keselamatan bangsa-Mu. Nyanyikan pujian sekali lagi. Kau telah memilihku dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku
mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan bait sucimu yang kudus. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami sehingga kami boleh beribadah, kami boleh menaikkan setiap syukur kami boleh menaikkan setiap penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya bahwa semua yang kami lewati, semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi kami. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, berikan hikmat bagi kami, pengertian bagi kami, dan jadikan hati kami sama seperti tanah yang gembur, sehingga ketika benih firman ini ditaburkan, firman ini boleh bertumbuh, berakar, dan akhirnya menghasilkan buah dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang terkasih, sungguh indah kita bisa kembali berkumpul walaupun di dalam media online. Kita bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, membawa setiap syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap waktu yang telah kita lewati dan hari ini kita masuk ke dalam minggu pertama dalam bulan Juli, semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan, penjagaannya Tuhan, kemudian perlindungannya Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sehingga kita bisa hidup sampai hari ini dan kita masuk ke dalam bulan yang ke-7 di tahun 2020 ini. Ketika kita melihat ke belakang, maka kita akan menemukan banyak sekali cerita, banyak sekali persoalan, banyak sekali kisah yang kita lewati. Dan kita tahu bahwa hari ini kita bisa ada sampai saat ini, kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, memuliakan Tuhan bersama-sama, dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Semua itu karena anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Untuk itu saya ajak kita siapkan hati kita dengan baik, buka telinga kita dengan baik, biarkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita sehingga kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kita dan terus memberkati kita, dan kita bisa hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita masuk ke dalam minggu pertama dalam bulan Juli. Kita sudah melewati satu semester yang lalu dan kita telah belajar banyak bagaimana kasih Allah kepada dunia ini, kemudian kasih Allah melalui Kristus Yesus Tuhan, belenggu yang dosa yang telah dipatahkan, perjumpaan dengan Roh Kudus, kemudian Roh Kudus hidup di dalam kita, dan roh yang ada dalam kita itu jauh lebih besar dari hidup kita. Sehingga hari ini kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang baru, pribadi yang hidup di dalam kuasa ilahi yang memilih kita, kemudian yang memimpin kita dan mengarahkan hidup kita ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Nah, masuk ke dalam bulan Juli ini, kita akan masuk dalam tema yang baru, yaitu perjanjian yang baru, yang kita akan sama-sama merenungkan. Mengapa demikian? Ketika saudara mengikuti khotbah saya dalam beberapa minggu yang lalu, maka saudara akan menemukan bahwa kita saat ini masuk ke dalam dimensi yang baru. Kita telah keluar dari kehidupan kita yang lama, masuk dengan dimensi yang baru. Kita telah dibebaskan, mata kita telah dibukakan, sehingga kita dapat bisa melihat dengan baik dalam perjalanan iman kita ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Dan dengan demikian, kita harus tahu bahwa kita yang telah dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam dimensi yang baru, kita masuk dalam sebuah perjanjian yang baru kita dengan Tuhan.
Nah, seperti apa kita akan bersama-sama membahasnya di dalam firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu saja kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 13, Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini dan melihat bagaimana Allah mengasihi kita dan kita hidup di dalam kasih karunia Allah, melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui perjanjian lama, melalui bangsa Israel, sampai pada akhirnya Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini dan kemudian mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi umatnya, bagi orang-orang percaya, sehingga akhirnya kita yang dahulu hidup di dalam hukum dosa, kita hidup di bawah naungan belenggu dosa, tetapi karena kasih karunia Allah, penebusan itu membebaskan kita dan kita bisa masuk dalam keselamatan. Nah, ketika kita melihat bagaimana rancangan Allah ini terhadap umat manusia, maka kita akan melihat bahwa Allah seumpama seorang ibu yang akan memberikan hadiah kepada anaknya jika anaknya ini dapat melukis dengan bagus. Dan ketika anaknya sedang berusaha keras untuk melukis dengan bagus, kemudian si ibu melihat bahwa ternyata anaknya tidak memiliki bakat di situ. Sehingga dia tidak mungkin dapat melukis dengan baik, melukis dengan bagus, karena dia tidak memiliki bakat tersebut. Namun karena kasihnya terhadap anaknya, ibu ini akan membimbing anaknya dengan penuh kesabaran sampai lukisan itu selesai. Dan memberikan hadiah kepada anaknya. Sesungguhnya anaknya tidak layak mendapatkan hadiah tersebut, karena hasil lukisannya tidak sebagus yang diharapkan oleh sang ibu. Tetapi ibunya tetap memberikan hadiah kepada anaknya itu, namun itulah akhirnya yang disebut sebagai anugerah kepada anaknya tersebut. Saudaraku yang kekasih, walaupun ilustrasi ini tidak sempurna dan tidak dapat menjabarkan secara utuh tentang anugerah Tuhan kepada kita, namun kita bisa melihat bagaimana kita ini sama seperti anak-anak yang tadi.
anak yang tidak memiliki bakat, anak yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan ekspektasi dari orang tuanya. Kita adalah orang-orang yang berdosa dengan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita tidak mampu untuk mencapai kekudusan. Hukum Taurat diberikan kepada umatnya untuk mereka hidup di bawah naungannya, sehingga mereka bisa mengenal Allah sebenarnya. Tetapi kita tahu bahwa hukum Taurat tidak membuat bangsa Israel bisa melihat Allah, tetapi justru mereka hidup di dalam dosa. Dan ketika mereka hidup di dalam dosa, Allah tahu bahwa mereka tidak mampu, umat manusia tidak mampu untuk bisa melewati hukum Taurat ini. Sehingga akhirnya Tuhan turun sendiri ke dalam dunia ini untuk menebus umatnya. Dalam perjanjian lama ada dua pihak, saudaraku yang kekasih, yang berperan, yaitu Allah yang memberikan pahalanya kepada mereka yang mampu memenuhi hukum Taurat. Dan manusia harus memenuhi hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa. Sehingga mereka yang mampu melewati itu, mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Mereka akan mendapatkan reward dari Tuhan. Sehingga mereka diselamatkan ketika mereka setia kepada firman-Nya dan mereka hidup di dalam firman-Nya. Yaitu berbicara tentang hukum Taurat. Namun Allah melihat bahwa manusia tidak mampu untuk memenuhi bagiannya. Kita tidak mampu untuk bisa memenuhi apa yang harus kita lakukan di dalam menaati hukum Taurat tersebut. Paulus mengatakan semakin dia tahu tentang Taurat Tuhan, justru dia semakin berdosa di dalamnya. Untuk itu Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Nah, di dalam konteks perjanjian yang baru ini hanya ada satu pihak yang bekerja, yaitu Allah sendiri. Dan kondisi yang ada, yang tertera di dalam perjanjian itu, tidak satu pun menuntut manusia untuk melakukannya. Kita bisa lihat itu di ayat 10 dan ayat 12 tadi. Nah, syarat perjanjian itu hanya diumumkan, dan Allah yang akan mengerjakan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Karena itu, perjanjiannya tidak akan pernah gagal dan umatnya tidak akan pernah ditolak lagi. Anugerah apa yang terdapat di dalam perjanjiannya yang baru tersebut? Dalam ayat yang ke-10 Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menuliskan hukumnya di dalam hati manusia, dalam pikiran manusia, di dalam hati kita, sehingga kita dapat mengenal Dia. Kemudian Allah akan memberikan hidup yang baru, sehingga manusia dapat melakukan tuntutan dari hukum tersebut dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, mari saudara, kita harus mengerti bahwa perbedaan antara konteks ketika hidup di bawah hukum, naungan hukum Taurat, dan hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Nah, perbedaannya adalah kalau orang-orang yang hidup di dalam hukum Taurat, mereka hidup mengenal Tuhan dan hidup di dalam kehidupannya hanya sebatas peraturan yang harus mereka lewati. Mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Untuk itu, Tuhan tidak hanya bekerja di dalam bentuk tatanan aturan, tetapi Tuhan bekerja di dalam pemulihan secara rohani dalam kehidupan manusia. Artinya, ketika masuk dalam perjanjian yang baru, ada karya rohani yang Tuhan kerjakan. Artinya, bahwa perjanjian ini membawa sebuah perubahan di dalam akal budi manusia dan di dalam hati manusia. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan, hubungan umat Allah dengan Tuhan tidak dibatasi pada hal-hal lahiriah saja. Tidak dibatasi hanya berbicara atau berkaitan dengan masalah ibadah, peraturan-peraturan keagamaan, atau berbicara tentang hukum-hukum. Tetapi lebih kepada bagaimana pembaharuan budi itu terjadi dan kita dapat mengenal Allah dari hati kita. Sehingga aspek rohani inilah yang akhirnya berubah, aspek rohani inilah akhirnya dipulihkan, aspek rohani inilah akhirnya memancar keluar, terpancar di dalam setiap apa yang kita lakukan. Ini yang Tuhan kerjakan di dalam perjanjian yang baru, bahwa Tuhan menaruh firman-Nya, menaruh pikirannya di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, di dalam perjanjian baru yang Tuhan berikan melalui kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah adanya hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Ini bukan berarti kemudian di dalam bangsa Israel, perjanjian lama, kehidupan bangsa Israel,
di bawah naungan perjanjian lama, di bawah naungan hukum Taurat, mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, bukan. Tetapi ketika kita melihat ada satu contoh yang cukup menarik, bahwa mereka adalah seorang imam, tapi mereka tidak mengenal Allah. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak Imam Eli. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12, maka kita akan menemukan bahwa adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Tapi fakta yang sangat unik dan menarik adalah bukan hanya mereka yang tidak mengindahkan Tuhan, tetapi Imam Eli yang sebagaimana Tuhan menitipkan Samuel untuk dibimbing oleh dia untuk mengenal Tuhan, tapi Imam Eli tidak dapat membimbing anak-anaknya untuk dapat mengenal Tuhan. Bahkan Imam Eli pun tidak memiliki keberanian untuk memecat mereka dari jabatan keimaman mereka. Ini artinya walaupun Imam Eli adalah seorang imam yang melayani Tuhan, begitu juga anak-anaknya di dalam rumah ibadah untuk mempersiapkan hubungan sebagai perantara manusia dengan Tuhan, tetapi mereka pun tidak mengenal Tuhan. Ini ibaratnya sama seperti kita di zaman ini sebagai orang yang aktif di gereja, aktif dalam pelayanan, aktif dalam kehidupan rohani, aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan kekristenan, tetapi kita tidak mengenal Allah, tetapi kita tetap hidup di dalam dunia, tetapi kita hidup dengan cara hidup yang lama, bahkan mungkin kita hidup dengan cara hidup yang dursila, sama seperti anak-anaknya Imam Eli. Mereka sebagai imam, tapi mereka tidak mengenal Allah. Tapi ingat ini, di dalam perjanjian yang baru, ketika Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Allah, maka Tuhan menghendakinya dalam perjanjian baru ini ada hubungan yang pribadi kita dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengenal Allah. Maka kita baca di dalam firman tadi, kita akan menemukan bahwa Tuhan berkata bahwa umatnya akan mengenal Dia. Di ayat yang ke-11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Saudaraku yang kekasih, kata kenal berbeda dengan kata tahu. Kalau tahu, maka kita hanya sekedar tahu. Tapi kalau kita kenal, maka kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita mengerti apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, impikan di dalam kehidupannya. Nah, ketika kita membaca ayat 11 ini, penulis Ibrani mengatakan bahwa ketika Tuhan menyatakan itu, perjanjian yang baru itu ke dalam umatnya, dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, maka mereka akan mengenal Allah, baik besar maupun kecil. Mereka tahu benar apa yang Allah mau. Mereka tahu mengerti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan mereka. Sehingga akhirnya mereka hidup di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, saudaraku yang kekasih. Tidak sama seperti anak-anak Imam Eli, bahkan Imam Eli sekalipun hidup di dalam ketidakpengenalan akan Tuhan, walaupun mereka adalah seorang pelayan Tuhan. Kemudian di dalam perjanjian baru, saudaraku, ada pengampunan dosa. Di ayat 12 kalau kita baca, maka kita akan menemukan hal tersebut. Tapi ini bukannya tidak ada pengampunan bagi umat Allah yang percaya sebelum salib Kristus. Semua ada pengampunan, saudara yang kasih. Tetapi pengampunan di dalam perjanjian lama itu tidak diantar kepada mereka melalui perjanjian lama dan melalui hukum Musa. Itu yang Paulus katakan di dalam Kisah Para Rasul ayat 3, pasal 13 ayat ke-39. Dia berkata bahwa di dalam Dia, Yesus, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Artinya hukum Taurat tidak dapat membebaskan manusia dari dosa. Makanya Paulus juga mengatakan semakin dia mengerti hukum Taurat, justru dia semakin tahu bahwa dia semakin berdosa. Saudaraku yang kekasih, hukum Taurat membawa kematian bagi kita. Tetapi Yesus menawarkan kelepasan dan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Demikian sekarang lagi tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Inilah perjanjian yang baru.
perjanjian yang lama, ketika kita hidup hanya mengenal Tuhan dalam kulit luar saja, kita tidak mengenal Tuhan secara intim dengan Tuhan. Kita hanya mengikuti perintahnya, peraturannya, hanya berbicara tentang hal lahiriah saja. Itu yang membuat kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan benar, dan kita tidak dapat terlepas dari dosa. Dan kita akan hidup di dalamnya dan terjerumus di dalamnya. Tetapi ketika perjanjian yang baru itu datang, kita datang dengan perspektif yang berbeda. Sebab apa? Allah bekerja menaruh itu di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita, sehingga kita dapat mengenal Allah dan kita bisa hidup di dalam pengenalan akan Allah yang benar itu. Dengan demikian, dengan pengenalan akan Allah yang benar itu, maka dosa pun telah diampuni. Kita pun telah mendapatkan pengampunan dosa tersebut. Inilah alasan mengapa kita hidup di dalam dimensi yang baru, sehingga kita hidup dengan pengenalan akan Tuhan yang benar. Ketika kita melihat hidup kita saat ini misalkan, kita merindukan untuk mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan dalam hidup kita. Maka kita harus memelihara perjalanan atau hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Di sisi lain adalah baik kita memang memiliki komunitas, memiliki teman-teman yang mendukung kita dalam pelayanan, mendukung kita dalam pertumbuhan iman. Di sisi lain kita perlu para gembala yang terus menasehati kita, memperingati kita untuk kita boleh mengalami pertumbuhan dan dapat membimbing kita sepanjang perjalanan iman kita, saudaraku yang kekasih. Namun kita harus tahu bahwa wawasan dan pengalaman orang percaya lainnya dapat membantu membimbing kita dan mendorong kita untuk hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Tapi kita harus paham bahwa pembaharuan hidup kita ketika kita hidup di dalam perjanjian yang baru, ini bukan suatu disiplin ilmu tersendiri yang akan terjadi dalam kehidupan kita, yang ada tempat lesnya, ada kursusnya, ada kiat-kiatnya dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita karena perjanjian yang baru itu adalah dimulai dari Allah sendiri. Sama seperti apa yang telah Tuhan katakan tadi, bahwa aku menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Pembaharuan itu bukan disiplin ilmu yang harus kita tekuni, saudaraku yang kekasih. Tetapi itu adalah pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Bagaimana kita yang hidupnya pertama hanya berkaitan dengan kulit luar saja, dalam rutinitas ibadah saja, rutinitas kekristenan saja, rutinitas peraturan-peraturan saja, kita dibaharui, kita mengenal Tuhan. Aspek rohani kita diubahkan Tuhan ketika kita masuk di dalam perjanjian tersebut. Kemudian bukan hanya sampai di situ, tetapi kita pun dipulihkan sampai akhirnya kita mengenal Tuhan secara pribadi dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara personal kita dengan Tuhan. Dan dengan demikian kita dapat melihat terjadinya pengampunan, pemulihan, keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Untuk itu, pembaharuan dalam hidup kita itu bukan sebuah disiplin ilmu yang dapat kita pelajari, namun itu adalah sebuah pergaulan yang intim kita dengan Tuhan, dalam kehidupan kita dengan Tuhan, sehingga terjadi perubahan terus dan perubahan demi perubahan terus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hal yang luar biasa inilah bahwa Allah adalah agen dari perubahan itu sendiri. Dia yang mengubahkan pikiran kita dan memperkaya hati kita, saudaraku yang kekasih. Dan Allah ingin untuk kita memikirkan pikirannya dan mencintai apa yang Dia sukai, saudaraku. Kerohanian kita dapat bertumbuh ketika kita bekerja dengan Tuhan kita yang luar biasa. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, tidak ada faedahnya kita menjadi imam yang melayani di gereja, tapi kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita keluar dan tidak mengerti dari perjanjian, konsep perjanjian yang baru ini dalam hidup kita. Tidak ada faedahnya kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi kita tidak masuk di dalam perjanjian yang baru ini. Kita tidak mengenal Tuhan. Aspek rohani kita tidak diubahkan. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau.
Tapi kita harus tahu ini, ketika kita masuk dalam perjanjian yang baru ini, Tuhanlah yang masuk dalam hati kita, masuk dalam pikiran kita, mengubahkan hidup kita, dan membangun keintiman kita dengan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini, saudaraku yang kekasih. Mari kita menjadi orang percaya yang menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kita sudah masuk dalam perjanjian yang baru. Jangan lagi kita mau hidup di bawah naungan hukum Taurat. Jangan lagi kita masih mau hidup di dalam naungan hukum dosa. Jangan lagi kita masih mau hidup dalam kehidupan kita yang lama. Sebab kita telah masuk dalam perjanjian baru. Ini bukan berbicara tentang rutinitas, seberapa banyak kita melayani Tuhan, seberapa padat waktu kita dalam gereja, seberapa padat kita masuk dalam persekutuan, dalam komunitas kita, mengikuti ibadah, KKR atau sebagainya. Tapi ini berbicara tentang pengenalan kita dengan Tuhan yang benar. Dalam perjanjian baru, aspek rohani ini telah dipulihkan. Dalam perjanjian baru, Tuhan mengendaki terjadinya hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Dan dalam perjanjian baru ada penebusan dosa di sana. Saya akan berbagi beberapa kiat bagi kita semua untuk supaya kita dapat mengalami progres di dalam pertumbuhan iman kita, di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang baru, sebagai orang-orang yang telah masuk di dalam perjanjian yang baru. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa pemulihan itu hanya terjadi ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita. Artinya Allah lah yang menaruh hukumnya dalam pikiran kita dan menuliskannya dalam hati kita. Maka dia akan menjadi Tuhan kita dan kita akan menjadi umatnya. Dengan demikian, bagaimana kita dapat mengalami pembaharuan dalam hidup kita adalah dengan cara kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Sangat penting kita memiliki mezbah pribadi dengan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Seberapa banyak waktu kita dalam pekerjaan kita, kesibukan kita. Namun ketika kita tahu bahwa kita telah masuk dalam perjanjian yang baru, bahwa Tuhan mau memiliki hubungan yang intim dengan kita, saudaraku yang kekasih, ambil waktu di hadapan Tuhan. Datang dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Ambil waktu di hadapan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin dalam kita dengan Tuhan, maka semakin dalam kita akan mengenal Tuhan. Ini sama seperti ketika kita menikah dengan pasangan hidup kita. Atau membangun hubungan kita dengan pasangan kita. Bagaimana saya dapat mengenal dia lebih jauh lagi? Adalah ketika saya memiliki intensitas hubungan yang baik dengan dia, yang dalam dengan dia. Maka saya dapat mengenal dia, apa yang dia mau, dan apa yang dia sukai dalam kehidupan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Mengambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman-Nya. Mengambil waktu untuk menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mengambil waktu untuk menaikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Maka kita dapat mengenal dia lebih jauh dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, memperluas wawasan kita tentang Tuhan. Bagaimana caranya? Adalah dengan membaca firman-Nya dalam kehidupan kita. Sejauh apakah kita dapat mengenal Tuhan? Sejauh kita memiliki wawasan tentang Tuhan. Dari mana? Di dalam perenungan akan firman Tuhan. Kita dapat mengenal Tuhan ketika Dia menyatakan dirinya kepada kita. Dan dari mana Tuhan menyatakan diri kepada kita? Adalah melalui firman Tuhan. Itulah komunikasi kita dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dapat membuat kita memiliki wawasan tentang Tuhan lebih jauh, lebih besar, lebih luas. Mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, menemukan kedamaian dan pengharapan dalam kehidupan kita melalui panggilan surgawi yang telah Tuhan berikan untuk kita.
Kadang-kadang kita bertanya dan bingung, saya ini sudah melayani Tuhan jauh, lama. Saya bertobat sudah sekian tahun. Saya melayani Tuhan sudah sekian tahun. Tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Hidup ini kok sepertinya membosankan. Hidup ini kok sepertinya nggak ada arah. Hidup ini kok sepertinya biasa-biasa saja dan tidak ada dinamikanya yang menarik untuk membuat kita bergairah untuk hidup. Saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa kita semua yang diselamatkan Tuhan masuk dalam panggilan surgawi yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan itu bagian dari perjanjian baru itu. Kita menjadi saksi yang memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang lain. Untuk itu saudara yang kasih, temukan panggilanmu. Dan hiduplah di dalam passionmu, dalam panggilanmu. Dalam kedamaian dan harapan. Maka kita akan hidup sebagaimana orang-orang yang hidup di dalam perjanjian yang baru tersebut. Untuk itu saudaraku yang kekasih, anugerah Tuhan melimpah atas kita. Kita yang dahulu adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi karena kasih karunia Allah kita telah diselamatkan. Karena kasih karunia Allah kita telah dipulihkan. Kita masuk dalam perjanjian yang baru. Ingat, di dalam perjanjian yang baru, Tuhan mengubahkan rohani kita. Dan aspek rohani kita ini, ketika Tuhan ubahkan, Dia menulis itu dalam pikiran kita, menaruh itu dalam pikiran kita, dan menulis itu di dalam hati kita, sehingga kita menjadi umatnya, dan Allah menjadi Tuhan kita. Kemudian yang kedua adalah, dan di dalam perjanjian baru tersebut, kita dikehendaki oleh Tuhan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya kita dapat mengenal Tuhan. Kita tidak sama seperti anak-anaknya Imam Lewi. Walaupun mereka adalah seorang imam, tapi mereka hidup di dalam dursila. Kita bahkan tidak sama seperti Imam Eli, yang tahu anak-anaknya berdosa, tetapi dia tidak mengambil sikap yang tegas terhadap mereka. Kita menjadi orang-orang percaya yang mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dekat, lebih intim, lebih dalam dengan Tuhan. Kemudian ketika kita masuk dalam perjanjian yang baru, ada pengampunan di sana. Ini bukan berbicara tentang ritual, rutinitas keagamaan, saudaraku yang kekasih. Tapi sekali lagi, ini berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami pembaharuan dalam hidup kita ketika kita masuk dalam perjanjian yang baru ini? Marilah memperdalam hubungan saudara dengan Tuhan. Kemudian memperluaslah wawasan saudara tentang Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Kemudian temukanlah panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan hiduplah di dalam kedamaian dan pengharapan di dalamnya. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita sebagaimana kita telah hidup di dalam perjanjian yang baru. Mari kita sama-sama tutup di dalam. Bapak, hamba bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan Tuhan. Kami yang dahulu hidup di dalam dosa, tetapi Allah mengasihi kami dan melalui Kristus Yesus Tuhan menebus kami. Belenggu dosa dipatahkan. Dan kami mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Dan Roh itu hidup di dalam kami. Dan Roh itu jauh lebih besar dari dunia ini Tuhan. Namun hari ini kami belajar Tuhan. Kami harus mengerti kami bukan lagi manusia yang lama. Kami adalah manusia baru. Kami masuk di dalam perjanjian yang baru. Yang mana Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Tuhan mengubahkan rohani kami. Tuhan juga yang menuliskan itu di dalam hati kami, hukum-Mu di dalam hati kami, dan menaruhnya dalam pikiran kami. Sehingga hari ini Tuhan menjadi Tuhan kami, dan kami menjadi umat-Mu Tuhan. Dan dalam perjanjian baru ini, kami tahu bahwa Tuhan menghendaki untuk memiliki hubungan yang dengan intim dengan Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang mengerti, mengenal Tuhan dengan baik. Dan ketika kami masuk dalam perjanjian yang baru ini Tuhan, adanya pengampunan, adanya pelepasan, adanya keselamatan yang kami terima.
Sehingga ketika kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan dalam perjanjian yang baru ini Tuhan, kami boleh hidup dengan memperdalam hubungan kami dengan Tuhan, sehingga kami dapat mengenal Tuhan lebih jauh. Kami memperluas wawasan kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan kami hidup di dalam panggilan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami dengan kedamaian dan juga dengan harapan. Untuk itu Bapa mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami menyadari bahwa kami sudah menjadi ciptaan yang baru, hidup di dalam perjanjian yang baru, dan Tuhan menghendaki terjadinya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalamnya, dan ajar kami Tuhan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan memperluas wawasan kami, dan hidup dalam panggilan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita sudah menikmati firman yang sangat menguatkan kita. Mari terus bertumbuh, dan firman yang sudah kita renungkan ini, biar itu boleh menjadi benih yang bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Oke, ya untuk semua jemaat, kami tetap menghimbau untuk tetap menjaga kesehatan ya, walaupun mungkin saat ini sedang mempersiapkan kehidupan yang baru gitu ya, di new normal ini, tetapi bukan berarti virusnya ini sudah selesai gitu ya. Nah, tetapi di dalam kondisi dan mempersiapkan situasi ini, mari kami menghimbau jemaat Tuhan untuk tetap menjaga kesehatan gitu ya, kemudian tetap menjaga jarak dan mengikuti setiap protokol-protokol dari pemerintah dengan baik ya di dalam situasi pandemi seperti ini. Ya, persembahan minggu lalu sudah diumumkan di grup, silakan jemaat Tuhan bisa melihatnya. Kemudian untuk persembahan tetap bisa kembali untuk mentransfernya di rekening gereja yang tertera. Kemudian untuk ibadah minggu depan ya masih sama, sampai saat ini belum ada himbauan dari pemerintah. Jadi untuk sementara kita tetap dengan konsep jarak jauh ya. Jadi di minggu depan kita akan kembali beribadah secara online. Kemudian untuk ada pengumuman penting yang belum pernah disampaikan sebelumnya untuk minggu ke depan ini. Nah, khusus untuk tim pujian di hari Sabtu jam 7 malam sampai jam 8 malam gitu ya. Jadi hanya 1 jam saja diundang untuk persekutuan doa bersama gitu ya. Nah, tentunya dalam persekutuan doa ini juga tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya, jaga jarak, kemudian gunakan masker. Nah, tapi bagi tim pujian yang mungkin merasa badannya kurang fit, ya, silakan tetap beristirahat di rumah. Ya, oke. Ya, mari kita akan berdoa untuk persembahan dan juga kita akan berdoa dan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk hari ini karena kembali kami beribadah dan mensyukuri berkat Tuhan selama seminggu yang sudah kami lalui ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu setia di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang terkumpul di hari ini, biarlah semuanya itu boleh menjadi suatu persembahan yang mengingatkan kami, untuk kami mengingat semua yang kami miliki, yang semua yang kami nikmati, itu adalah pemberian dari Engkau dan itu semua adalah milik-Mu. Dan Kau memberkati tangan-tangan yang memberi dan juga memberkati tangan-tangan yang belum bisa memberi, biarlah berkat Allah pun senantiasa melimpah bagi setiap jemaat semuanya ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami yang tercinta ini ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau terus yang memberkati setiap para pemimpin, untuk presiden, wakil presiden, dan juga setiap jajaran menteri yang ada ya Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja sama dengan baik, mengikuti setiap instruksi-instruksi, bahkan mungkin mengerjakan setiap job desk masing-masing dengan baik, dengan cepat untuk kepentingan bangsa ini ya Tuhan. Mari Engkau berkati, Engkau yang memimpin, Engkau yang memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang
mencurahkan anugerah-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dengan segala pergumulannya. Mari Engkau berkati setiap jemaat yang sedang sakit mungkin saat ini ya Bapa, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Setiap jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaan, kami percaya dan kami mau bergantung kepada Engkau. Engkau menyediakan pekerjaan yang terbaik. Setiap jemaat yang sedang bergumul dengan studi, jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan keuangan, dengan keluarga, mari Tuhan Kau berkati. Biarlah kami tetap menemukan Tuhan yang hidup di dalam setiap pergumulan yang kami alami ya Tuhan. Dan biarlah pergumulan ini selalu mengajarkan kami untuk kami tetap bergantung kepada Engkau, untuk kami melihat perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Dan biarlah kami tetap setia mengiring Engkau, kami tidak menoleh ke kiri ke kanan, tetapi sungguh-sungguh kami menunjukkan segala iman percaya kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dan mengasihkan segala doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan mari jemaat Tuhan, sadarlah dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari klaim berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup. Dan kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.